membaca teks tanpa memperhatikan apa sih konteks ayat itu turun ya. Jadi sama halnya seperti saya orang Kristen. Asbabun nuzul ya, ada ya asbabun nuzul. Sama halnya seperti saya orang Kristen ketika saya membaca surah apa itu yang mengatakan surah apa ini dulu, tanggapi celakalah orang yang sholat, ya kan? Nah, ketika saya hanya mengutip satu ayat, disitulah kebodohan saya, ya kan? Sama dengan kau. Lah, kamu kan Kristen, memang bodoh kan? Bukan bang, yang kutanya bang, ini yang mengatakan Yesus ini gila bang. Kan iya, makanya saya mau kasih tahu ke kau ya. Iya. Jangan menangis jadi, bang. Ya. Loh, ngapain saya menangis lawan kau? Nah. Iya. Oke. Silakan ini tanggapi ini. Kenapa Yesus ini gila? Ngapain kamu ngikut Tuhan yang gila lo bang? Silakan. Oke, jadi begini. Pada awal-awal ketika Yesus sudah mulai berkhotbah ya, mengajar ya. Banyak itu penolakan dari orang-orang terdekat Yesus, termasuk keluarganya sendiri. Nah, di situ tadi di ayat yang ayat 20 tadi termasuk di situ adalah orang-orang Farisi ahli Taurat ya. Sampai dia dikatakan kerasukan Beelzebul ya kan? Ya. Nah, namun di ayat 23 Yesus mengatakan apa? Bagaimana iblis dapat mengusir iblis ya? Kalau suatu kerajaan yang ngomong tuh Yesus kan, orang gila tadi kan? Iya, kan orang kan sebentar. Kan orang dia kan dituduh. Abang, yang aku tanya bang, yang abang suruh tanggapi itu bang. Ya. Yang mengatakan Yesus ini gila kan keluarganya sendiri, kan? Yang mengenal Yesus, yang memelihara Yesus dari kecil, benar kan? Oke, jadi begini bro, yang dimaksud di situ bukan gila secara fisik. Oh, gila rohani. Bukan. Nah, jadi gila gimana maksudnya? Jadi kalau kau mengatakan Yesus itu gila, dari keseluruhan ayat-ayat kau harus gila. Ya sabar. Kau harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa di seluruh ayat yang dari Matius sampai Wahyu bahwa dia bukan gila. Maksudku kalau bukan gila fisik, maksudnya gila apa maksudnya? Ya, jadi gila yang dimaksud di situ karena penolakan yang dialami oleh Yesus sendiri daripada keluarganya. Gini loh bang. Nah, sebentar fisik, di situ sebentar. Gitu? Gila makanya saya bilang tadi di awal-awal ketika Yesus mulai mengajar, dia sendiri pun tidak terbiasa dengan kaumnya, dengan hal yang dilakukan. Maka timbullah penolakan daripada kaum-kaum terdekatnya dengan mengatakan bahwa dia kurang waras. Karena bagaimana ketika Yesus menunjukkan sesuatu yang tidak lazim pada kaumnya, mereka heran. Dari manakah dia mendapatkan pengetahuan itu? Kan? Ya, dari manakah dia mendapatkan? Pengetahuan itu? Ya, seperti itu. Jadi atas dasar itulah menuduhkan kepada Yesus bahwa dia itu kurang waras. Nah, dibarengi dengan kurang waras Yesus kan? Itu tuduhan bro. Kan Yesus menjawab sendiri, lihat di ayat 23. Lihat di ayat 23 itu. Abang ibadah. Kau coba. Coba. Sebentar, betul. Tapi kau baca dulu di ayat 23. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Ini sebentar, kan saya mengatakan orang Yesus kan? Iya, dengarkan dulu Walayas. Mana ada orang gila ngaku gila loh bang. Dengarkan dulu. Ya. Bisakah seorang gila mengusir bisakah seorang gila mengusir iblis? Sabar. Bisakah seorang itu siapa? Yesus kan? Benar kan? Yang gila tadi kan? Macet. Gini aku jelasin bang. Kan di awal tadi yang mengatakan Yesus gila kan keluarganya, benar kan? Keluarganya yang mengatakan Yesus gila, yang mengenal Yesus dari kecil kan, benar kan? Harusnya kalian percaya. Masa seorang ibu mengatakan, sebab ibu pasti mengenal anaknya, benar kan? Jadi ibu pasti mengenal anaknya sedari kecil, dia memelihara. Itu yang kalau abang bicara tentang yang bawah ini perkataan Yesus, ya jelaslah orang gila ngomong kok. Mana ngaku nih gila loh bang. Oke. Makanya saya bilang tadi bro, keluarga terdekatnya Yesus sendiri mereka tuh
mengalami kurangnya pemahaman rohani ya. Nah, sebab saudaranya dalam Yohanes 7:5 dikatakan berarti sebab saudara mengatakan ibu Yesus kurang rohani gitu ya, ibunya ya. Sebentar. Nah, ya silakan. Dalam Yohanes 7:5 mencatat bahwa saudara-saudara sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi pada waktu itu sebentar dengar sebentar bro. Ya. Jadi ini rumahmu. Sebentar, ini rumahmu. Kau jangan khawatir. Kau tidak bisa menundukkan saya di sini. Nggak apa-apa. Ini rumahmu. Baik. Saya tahu diri di sini. Tapi bukan masalahnya percaya ataupun tidak, Bang. Persoalannya di sini, pertanyaannya, pertinyiinnya, Bang. Di sini makanya kan saya mau dengarkan dulu, bro. Oke. Dengarkan. Yang jadi dengarkan. Yesus ini gila, ini siapa? Coba. Dengarkan dulu. Jadi pada waktu itu, biar kita dengarkan dulu dia. Jadi pada waktu itu mereka belum sungguh-sungguh memahami siapa Yesus. Dan misi Mesiasnya. Mereka menilai dia dari ukuran manusia biasa. Maka dia dikatakan kurang waras. Nah, yang kurang waras siapa? Contohlah begini, bro. Ada tiba-tiba datang di tengah-tengahmu. Tiba-tiba dia bisa berkata-kata yang menurut kita, dia ini kan masih umur sekian kok tahu tentang ini tentang itu. Makanya mungkin dia gila kah? Mungkin seperti kalau itu. Kalau begitu bukan dikatakan gila loh, Bang. Itu pintar harusnya. Bukan. Nah, jadi seperti itu. Tuduhan orang itu kan macam-macam, bro. Ya. Tuduhan orang itu kan macam-macam. Contohlah kayak siapa tadi, si Bob tadi ini. Bukan tuduhan terhadap Bob ini macam-macam. Bisa dibilang dia terlalu pintar atau banyak makan cabai, ya kan begitu. Nah, itu poinnya gini kami kaji. Poinnya aku pandang orang. Enggak, oke, aku ambil tengahnya kami kaji. Poinnya gini. Kau sepakat enggak ketika orang tuanya mengatakan Yesus itu gila? Sepakat enggak itu dulu? Sebentar, bro. Nah, itulah poinnya situ dulu. Coba kita baca kembali ayo. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat, ya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka siapa? Mereka ini siapa coba? Keluarganya lah, keluarga. Ini keluarganya datang mengambil dia. Oke, sebentar. Kita ulangi dari atas. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Nah, jadi di dalam rumah itu ya ada Yesus dengan saudara-saudaranya, berarti kan. Nah, jadi ada orang yang datang ke situ, ya kan? Sehingga mereka makan pun tidak sempat, ya kan? Maka kaum keluarganya mendengar hal itu. Nah, mereka datang hendak mengambil. Nah, mereka itu siapa? Mereka ini siapa? Kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambilnya sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Oke, ya. Mereka ini siapa? Ya, saudaranya. Nah, itu iya benar. Kan penjelasan saya tadi. Kan Yesus di situ kan disibukkan dengan pengajaran. Keluarganya mengatakan Yesus itu gila. Sepakat nggak itu? Loh, saya sudah katakan dari awal tadi, ya. Dari awal tadi saya sudah katakan bahwa Yesus sendiri pun mengalami penolakan daripada Yesus sendiri pun mengalami penolakan dari keluarganya karena mereka tidak terbiasa. Ya, tidak terbiasa dan belum memahami siapa Yesus. Itu. Nah, jadi itu yang gue bilang tadi. Oke, sebentar Hal Hayas, sebentar. Nah, kalau kita lihat pengajarannya, kehidupannya sehari-hari, dia tidak menandakan bahwa dia gila. Ini hanya kan tuduhan daripada saudara terdekatnya saja. Ya, ini tuduhan dari saudara terdekatnya. Jadi hal itu tidak menunjukkan bahwa Yesus gila secara fisik. Ini kan keluarganya, ibunya sekali kan? Oke, gini aja lah Hayas, gini. Saya kan sudah jelaskan dari tadi. Coba kau cari ayat yang lain yang mengatakan Yesus itu tidak waras. Silakan. Kalau ada dua ayat yang mengatakan tidak waras, berarti paslah dia waras, tidak waras. Tetapi sama halnya dengan Nabi Muhammad. Sebentar. Sama halnya dengan Nabi Muhammad. Ada sekitar 6 sampai 10 ayat itu yang mengatakan dia gila.
Baik, aku tambahin sedikit ya, sedikit untuk memperkuat ini ya, untuk memperkuat ya. Izin Bang Pendeta ya, untuk memperkuat yang namanya di Lukas 14:26. Nah, itu bukti ya ketidakwarasan. Kenapa diperintahkan untuk membenci keluarga? Nah, itu dia. Lukas 14:26, nyambung nggak kemari? Coba buka Pak Pendeta, ya kan? Lari lagi ke situ. Lah enggak, tapi kan memperkuat data tidak waras. Kan tadi kan, untuk memperkuat data dia tidak gilanya, kan gitu kalau dia benar-benar gila. Itu loh, tadi kan kau minta itu. Mana lagi datanya untuk memperkuat? Nah, itu sebuah kalimat kata-kata dari dia loh, dari Yesus loh. Dari Yesus loh berkata ini. Itu baca ya, supaya kita jangan. Itu baca dulu ya, Bang Pendeta ya. Ya. Ini di Lukas 14:26 TB. Ini kata-kata Yesus ya. Ya, ya, Bang Kamigazi ya. Ya. Oke. Jikalau seorang datang kepadaku, niku Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anak, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wah benar ya. Ini orang gila kan? Kayaknya. Masuk suruh memperkuat kan? Masuk kan? Memperkuat narasinya. Betul ya. Iya. Ini. Ataupun ya kan, betul kan? Betul. Gini aja Bang Blender ataupun Bang Gamgazi. Kira-kira kalau ada orang suruh. Oke, bro. Saya kasih tahu kalian ya. Iya. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri. Bahkan ini ya, kalau hanya bapak ibunya, ini misalnya dibaca di bawah, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, apa artinya di situ? Ini sebentar, ini tentang kesungguhan dalam mengikuti Yesus. Ya, makna membenci di situ. Sebentar, bro. Makna membenci di situ tidak secara harafiah kau artikan membenci diri, membenci keluarga. Dalam bahasa Ibrani atau Yunani ya, itu berarti mengasihi lebih sedikit dibandingkan dengan Kristus. Artinya kasih kepada Kristus harus jauh lebih besar daripada kasih kepada orang tua, kepada pasangan, kepada istri, kepada anak, kepada saudara, bahkan kepada diri sendiri. Kalau ada orang mengatakan datang kepadamu, jika kamu tidak membenci ibu dan bapakmu, itu kan orang gila. Masa suruh benci orang tua? Oke, jadi yang dimaksud di situ Abang Halayas itu adalah prioritas kasih ya. Prioritas kasih kepada Yesus. Enggak bisa. Ini kalau mana? Contoh satu lagi Bang ya. Contoh satu lagi ya, bukan cerita. Ini jelas ya. Ini mengukuhkan apa yang ku bilang Yesus. Ini tadi yang mengatakan Yesus gila keluarganya. Malahan ada orang menyuruh, kalau ada orang menyuruh menguburkan orang mati itu, orang mati yang mengubur ke orang mati itu orang gila kan tuh? Coba aku tanya. Nah ini kan dalam hal mengikuti Yesus bro, kau jangan lari kemana-mana. Yang dimaksud dengan ayat ini dalam hal mengikuti Yesus dengan secara totalitas. Pertanyaannya, ini apa kata di sini? Di Lukas 9:60 TB. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Gimana orang mati kubur ke orang mati Bang? Ini kan orang gila babi nih sedeng. Aduh, ngerti nggak kamu? Ngerti nggak kamu maksudnya di situ? Sebentar Bang. Orang yang mati rohani, biarlah dia menguburkan dirinya sendiri. Jangan ditambahi. Bang. Menambah. Bang, Bible nggak bisa ditambahi, nggak bisa dikurangi loh, nggak bisa loh. Aku nanya abang, ada nggak orang mati itu menguburkan orang mati? Ada nggak? Coba gue tanya. Ada nggak? Ada nggak? Coba. Macet. Itu gue bilang. Ini perkataan orang gila. Mana ada orang mati ngubur ke orang mati? Nih. Cobalah kalian pikirkan ini. Ini kan Yesus yang ngomong nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Gila babi nih yang ngomong nih Bang nih. Coba perhatikan, cobalah kalian lihat. Aduh. Biarlah orang yang mati rohani menguburkannya dirinya sendiri. Oh, dia oke. Berarti ini ditambahin ya, bentar. Oke, berarti di mana tadi? Gimana? Biarlah orang mati. Sekarang saya tanya kamu, bisakah sabar, gini. Sebentar aku tambahkan. Sabar. Oke. Berarti gimana? Rohani ya ditambahkan di sini ya. Ini tambah nih sini. Atau gimana? Ini. Jangan menambahi lo. Kamu gimana sih kamu ini? Di sini nggak ada mati rohani.
Di sini Yesus mengatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nggak gila babi si Yesus ini nguruh pula orang mati di mana? Coba gila nih. Coba aku tanya kamu. Jangan ditambahi lo. Jadi ini jelas ya Pak Blender ya, menguatkan yang keluarganya mengatakan Yesus ini gila itu. Benar. Itu artinya memperkuat dengan pernyataan ya, memperkuat ya. Jadi gini Al-Hayas. Secara manusia kita harus berpikir ketika membaca satu ayat. Gini, kita orang yang bersekolah, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Sebentar. Dengarkan dulu. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kalau kau baca secara teks, maka kita bukan orang sekolah. Tetapi ada makna daripada perkataan itu. Sama seperti dengan surah Al-Quran yang mengatakan, istrimu bagaikan ladang bagimu, datang. Itu kan jelas itu. Tapi di sini kan orang mati loh Bang. Di sini. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ini kan kalau orang bertanya nih Yesus ini Al-Hayas, sebentar Al-Hayas. Sebentar. Istrimu bagaikan ladang bagimu. Apakah istri ladangmu? Jawab itu kan jelas memberikan suatu peribahasa maksud di situ perumpamaan. Ya sama. Ya ampun. Di sini Yesus nggak ada mengatakan perumpamaan, nggak ada di sini. Yesus jelas mengatakan. Oke, aku tanya, adakah di sini seperti ada nggak? Oke. Saya jelaskan kau ya. Sudah banyak. Ini ayat ketiga yang kau bawa ke saya ya. Sebentar, ini ayat ketiga yang kau bawa ke saya ya. Sebentar ya. Di dalam ayat Lukas 9 ayat 60 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Ya kan? Tetapi engkau pergilah. Tetapi engkau pergilah. Di sini siapa? Bagaimana? Yang berkata di sini siapa? Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saya bacakan kau. Maksudnya seperti ini, bro. ini kan ada permintaan seorang murid yang ingin mengikuti Yesus, ya. Tetapi yang sabar masuk. Ini asumsi kamu. Sebentar. Oke. Kira-kira Bang Gami Gaze ya, ada orang datang kepadamu, gitu kan, mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Apa maksud? Kira-kira kamu percaya nggak orang itu? Coba. Oke, tampilkan ayatnya biar kau paham. Colek ayam itu begitu jadinya. Gimana? Ini kan coba sini. Tampilkan ayat sesudah dan sebelumnya. Coba. Ayat sesudah dan sebelumnya, berani nggak kau? Ada orang datang kepadamu mengatakan biarlah orang mati. Ini ada orang meninggal tadi nih. Tadi ada orang. Makanya kau dengarkan. Saya jelaskan. Kau dengarkan. Ya. Kau diam dulu. Saya jelaskan ya. Ya. Kamu diam dulu. Saya jelaskan. Karena kau tidak mau menunjukkan. Karena kau tidak mau menunjukkan satu perikop. Makanya saya jelaskan di sini. Karena kau hanya mencomot. Ini aja. Tunjukkan aja. Kau buka data aja juga nggak apa-apa. Biar disampingkan. Saya tidak bisa buka data, bro. Ini baru akun baru. Nah, di sini adalah permintaan seorang murid, ya. Dengarkan saya. Permintaan seorang murid. Ada seorang murid yang mengikuti Yesus, tetapi dia meminta izin lebih dulu untuk pulang untuk menguburkan ayahnya. Nah, itu terdengar seperti bagaimana ya? Wajar kalau dalam budaya Yahudi ya, karena mereka menghormati orang tua. Dan kewajiban besar bagi mereka untuk menguburkan, ya. Maka makanya dikatakan Yesus, ya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, jawaban Yesus di sini tegas, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya apa? Ya, menunjuk pada mereka yang mati secara rohani. Maka saya bilang tadi, yaitu yang tidak hidup dalam ketaatan kepada Allah. Nah, orang mati di sini maksudnya menunjuk pada orang mati secara jasmani. Ngerti? Nah, yang mati rohani, mengubur. Harusnya menjelaskan secara tuntas lah. Masa orang mati menguburkan orang mati? Maksudnya begini, bro. Yang mati rohani, sebentar. Dengarkan saya. Yang mati rohani berarti putusnya hubungannya dengan Tuhan, tetapi dia masih hidup. Yang mati jasmani, nah, yang mati rohani lah yang menguburkan yang mati jasmani.
Ngerti? Itu kan asumsi, nggak bisa begini. Kata Yesus, Bang, di sini. Makanya bro, jangan comot-comot ayat kami. Kalau abang menambahkan, biarlah orang mati rohani, itu menambahi loh, Bang. Bisa itu. Enggak, gini aja pendeta. Jadi kalau izin, kita buka aja. Sebelum kita berdiskusi yang lain, kita pastikan aja buka di mana jangan tunjukkan data, tidak boleh menambah dan mengurangi firman Tuhan. Itu dulu berkuat. Jadi biar jelas orang ini. Enggak, biar jelas. Baik. Itu aja dulu diperkuat. Jadi selama ini biar kita tahu. Blender. Jangan boleh. Itu kan kita itu kan pengertian. Enggak ada mati rohani. Mati rohani enggak ada tertulis. Janganlah menambahin namanya itu, nggak boleh lah gitu, janganlah. Aduh, makanya kalian itu baca secara teks aja kerja kalian. Iya, jangan. Ini perkataan Yesus, kita menjaga loh perkataannya. Masa kalian membiarkan sih? Nggak aja. Kami menjaga loh. Oke lah Blender, sebentar saya bertanya dulu lah satu pertanyaan. Masa kalian sudah 4 ayat kalian tanya kepada saya? Saya bertanya dulu lah. Boleh? Bentar, aku tampilkan data dulu. Saya tidak akan menghujat diri Muslim, tetapi kita berdiskusi aja, ya. Saya bertanya dulu lah. Iya toh, boleh ya? Oke, kepada kau Al-Hayas. Nah, ya. Oke, sebentar, semua kamu bertanya ya, Bang ya. Iya, Bang, datanya, Bang. Iya, itu dia, sebentar ya. 18 ya. Jadi ini kepada teman-teman Kristen di bawah juga, ini kalian catat ini. Jadi Bible nggak bisa ditambahi. Jangan contoh ini, kami Gazin nggak bisa ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan dari nubuat kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tulis di dalam kitab. Malapetaka jadi tolong ya, sekali lagi ya teman-teman Kristen ya, sebentar. Jadi teman-teman Kristen ya, bukti Islam itu agama rahmatan lil alamin. Ketika kita berdiskusi di sini, kalau kalian tambahi, kalian yang mendapat malapetaka. Kami nggak mau kalian dapat malapetaka. Ya kami nggak mau, paham ya? Oke. Jadi tolong. Oke. Jadi saya bertanya nih ya, kepada Al-Hayas ya. Iya, silakan. Oke. Tunjukkan kepada saya satu orang Quraisy ya, orang Arab ya, yang menganut agama monoteis ya, yang menganut agama monoteis sebelum Muhammad dan sesudah Ismail, yang terekam dalam Quran, dalam hadis. Tujuannya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa ajaran itu memang benar-benar terpelihara di sana, tersampaikan kepada Muhammad. Nah, berarti harus ada orang-orang di sekitar Muhammad yang beragama monoteis, ya. Yang saya maksud di sini yang beragama monoteis adalah murni, bukan pergi mencari ya ke negeri orang lalu pulang membawa agama Ibrahim. Yang murni dia beragama monoteis secara turun temurun yang terekam dalam Quran maupun hadis. Silakan jawab saya. Baik. Jadi kalau tentang agama monoteis di zaman Nabi Muhammad, ya itu nggak terekam di mana-mana. Cuma harus difahami di Jazirah Arab itu kan zamannya jauh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu jauh itu. Kan? Jadi nggak ada pun pernah diutus seorang rasul, seorang nabi ke situ. Tapi mereka mengikuti, ada sisa-sisa, sebab nggak ada tercatat keluarga daripada Nabi Muhammad itu menyembah kepada berhala, nggak ada. Cuma di sekitar itu udah masuk, pahaman luar itu udah masuk. Gitu ya. Jadi tidak ada satu pun data dikatakan Nabi Muhammad dan keluarganya itu menyembah kepada berhala ataupun berhala di sekitar Ka'bah. Cuma masuk setelah zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Panjang usianya daripada zaman itu enggak ada utusan diutus kepada bangsa Arab, itu enggak ada di sekitar. Setelah masuknya Nabi Muhammad, baru ajaran yang benar itu masuk. Ngerti ya? Jadi nggak ada catatan-catatan itu, Bang, nggak ada itu. Terus dari mana Muhammad mengenal Allah Subhanahu Wa Taala kalau begitu? Ya jelaslah daripada firman-Nya. Itu kan berarti sebelum Islam Muhammad lah. Sebelum wahyu turun, Muhammad tidak mengenal Allah ya. Muhammad tidak mengenal Allah. Ya kenal itu sebab sisa-sisanya masih ada, cuma. Iya, maksudnya siapa? Gini bro, antara Ismail dengan Muhammad itu terpaut waktu ribuan tahun. Artinya benar. Harus ada pengajaran yang estafet ya, dari nenek moyangnya, dari neneknya ke anaknya, anaknya ke cucunya, seperti itu. Betul, dari mana keluarga Muhammad mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Ibrahim, kalau tidak ada pengajaran yang terestafet ya, yang turun temurun. Nah, di dalam Quran dan dalam siapa orang-orang ini?
Sehingga Muhammad benar-benar dia mengenal Allah Maha Pencipta yang benar, bukan Allah jadi-jadian atau buatan Muhammad sendiri. Silakan jawab saya. Betul, betul. Jadi itu ku bilang tadi, daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam turun kepada Nabi Ismail, turun kepada keturunannya. Jadi setiap keturunan itu pasti ada yang datang membawa penyesatan, tapi sisanya masih ada. Gitu ya. Sisanya masih ada. Sampailah kepada zamannya Nabi Muhammad itu enggak ada. Nabi Muhammad itu terpelihara turun temurun daripada keturunannya sampai kepada Adnan, sampai kepada Nabi Ibrahim itu terpelihara keluarganya. Gitu ya. Oke, jadi tidak ada ya. Jadi satupun orang Quraisy tidak ada yang beragama monoteis ya. Sabar. Dijelaskan di hadis itu keturunan Nabi Muhammad itu gitu ya, keturunannya suci, tapi tidak ada datanya keluarga Nabi Muhammad itu menyembah kepada berhala, enggak ada. Sisa ajaran daripada Nabi Ibrahim itu masih ada sampai kepada saya tanggapi. Nabi Muhammad itu masih ada, cuma tidak secara syafaat secara menyeluruh, sedikit demi sedikit hilang, sebab bangsa Arab tidak pernah diutus seorang nabi sampai kepada Nabi Muhammad. Diutusnya Nabi Muhammad, disampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang di sekitar Jazirah Arab itu, sebab di catatan lain enggak ada. Sama kalau tertulis di Bible, di Yeremia itu, bacalah catatan di Bible itu, orang Arab itu orang yang jahiliyah sekitarnya itu, orang yang enggak ngerti apa-apa dia. Ngerti ya? Daripada saya tanggapi. Tidak pernah diutus sejak zamannya Nabi Ibrahim. Saya tanggapi. Kamu bilang tadi tidak pernah keluarga Nabi Muhammad nyembah berhala. Nah, ini salah satu kamu kurang literasi. Bagaimana pamannya penyembah berhala? Dari nama pamannya saja, Abdi Uja, dia sudah menandakan bahwa dia hamba Uja ya. Salah satu berhala orang Arab ya. Di dalam Sirah Nabawiyah juga diceritakan bagaimana Abdullah ingin mempersembahkan anaknya kepada patung Hubal. Sama dengan ketika kelahiran Nabi Muhammad juga dibawa ke patung Hubal. Ya. Jadi dari hadis-hadis juga mengatakan bahwa keluarganya juga ya, di dalam surah An-Naml 50 kalau nggak salah ya, yang ketika Nabi Muhammad memintakan ampun bagi keluarga-keluarganya, sehingga Tuhan melarang, ya kan? Nah, saya bisa simpulkan bahwa ketika Anda tadi bernarasi bahwa satu pun tidak ada orang Quraisy yang beragama monoteis, saya bisa simpulkan juga bahwa ajaran Nabi Ismail tidak sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah sesuatu yang bukan daripada Nabi Ismail, karena tidak satu pun orang Quraisy yang mengenal agama Ibrahim. Bagaimana? Setuju? Baik, aku tanggapi ya, bisa ya. Nah, jadi kalau tentang kepada paman, jadi kan aku jelaskan tadi keturunan, jalur keturunan. Kalau di sekitar pamannya dan sebagainya itu kan berbeda lagi. Ini keluarga dekatnya, keturunan. Sebab itu di hadis ada mengatakan Nabi Muhammad itu turun temurun daripada sulbi ke sulbi, itu suci. Ngerti ya? Kalau kamu mengatakan nggak ada sampailah, nggak sampai gimana? Sebab tidak ada satu data pun keluarga keturunan daripada Nabi Muhammad itu menyembah kepada berhala, itu enggak ada. Kalau bapaknya, itu ya, datuknya membawa, itu bukan penyembahan kepada berhala, enggak ada. Itu di Ka'bah itu, dia hanya ditugaskan menjaga Ka'bah itu, gitu ya. Enggak ada daripada keluarga keturunan itu menyembah kepada, enggak ada satu catatan pun keluarga keturunan daripada Nabi Muhammad itu menyembah kepada berhala. Kalau ada data silakan tunjukkan, bisa aku Oke. Nah, perhatikan saya. Penaklukan Mekah, bro, itu di akhir atau 3 tahun sebelum kewafatan baginda Nabi Muhammad, betul? Ya, artinya Ka'bah di situ adalah masih tempat pemujaan berhala, itu masih bersifat politeis, banyak persembahan di sana. Dari zaman itu sampai ke atasnya itu masih dalam penguasaan orang-orang Quraisy, orang-orang berhala. Nah, bagaimana mungkin kalian mengatakan di situ umat muslim bersujud, di situ makanya dikatakan Masjidil Haram, di situ kalian menyembah Allah? Tidak mungkin, karena itu masih milik orang pemuja berhala. Pemuja berhala tidak mengenal sesembahanmu yang dimaksud Muhammad, karena Muhammad sendiri baru datang di bab ke-7 dengan membawa agama baru. Ya, makanya saya bilang tadi, Muhammad ini, dari mana Muhammad mengenal Allah sedangkan dia tidak terekam dalam Quran maupun hadis dia menerima pengajaran dari baik orang tuanya, kakeknya, atau nenek moyangnya? Tidak ada. Mereka itu semua penyembah berhala. Jika kau lihat ya, nasab Nabi Muhammad ke atas, malah banyak di situ. Ada yang Abdul Manaf, ya, dari nama-nama nenek moyangnya juga ada pengabdi apa? Berhala-berhala. Jadi saya katakan Muhammad. Oke, baik, aku tanggapi ya.
Jadi kalau itu sebab aku bilang tadi, tidak ada satu data pun keluarga daripada Nabi Muhammad tu menyembah kepada berhala tu, enggak ada. Cuma Kaabah itu ketika zaman berzaman, bergilirnya waktu itu datang daripada luar. Daripada luar membawa di keliling Kaabah. Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad itu hanya diperintahkan untuk menjaga kunci, gitu ya, pemerintahan di situ. Jadi mereka tidak diutus Nabi itu ratusan tahun. Gitu ya, ratusan tahun tidak diutus Nabi kepada mereka. Cuma mereka diutuskan menjaga di sekitar. Tapi tidak ada satu data pun keluarga daripada Nabi Muhammad itu menyembah kepada berhala. Itu enggak ada. Enggak ada. Malahan ketika diutus, kalau pertanyaannya gimana Nabi Muhammad mengenal Allah, mengenal Tuhan? Ya daripada melalui firman. Itu sebab ketika peristiwa Fathul Mekah, Nabi Muhammad itu meruntuhkan, merobohkan, menghancurkan berhala-berhala di sekitar Kaabah itu. Itu. Jadi sampai ke saat ini ya jelas suci Kaabah itu sudah disucikan daripada sekitar berhala dan sebagainya. Sebagainya di sekitar berhala itu. Enggak ada lagi penyembahan berhala di sekitar Kaabah. Jadi bisa dicari satu data ataupun satu dalil keluarga daripada Nabi Muhammad itu menyembah kepada berhala itu enggak ada. Cuma diperintahkan hanya menjaga kuncinya saja itu ada. Tapi menyembah kepada berhala itu enggak ada. Mungkin gitu Bang. Mungkin ada tambahan Bang Leader. Silakan. Kalau aku bertanya tentang ini. Ya, silakan. Mungkin buat Momod kalau misalkan dia bernarasi selama enggak mau jangan di-mute ya, Biar aja. Oke, bagaimana ketika Abdul Muttalib ya ingin mempersembahkan. Tunggu, ya Rabbi sebentar ya. Jadi poinnya yang kau inginkan pertanyaan itu adalah tidak ada data tertulis yang kau minta siapakah keturunan. Oke? Karena pertama jaraknya antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad itu jaraknya sangat jauh. Sulit untuk membuat datanya, kan begitu jauh. Nah, poinnya adalah seperti itu, ya. Yang pasti Nabi Muhammad mengenal Allah itu berdasarkan dari firman Al-Qur'an. Ya. Alright? Oke. Kalau kalian sudah mengakui Muhammad mengenal Allah dari firman, artinya tidak ada satupun orang Quraisy yang beragama monoteis, dan itu tandanya dia tersambung sanadnya kepada Nabi Ismail. Kalau dia tersambung kepada Ismail berarti pengajarannya secara turun temurun, dan secara logika Ismail akan menurunkan apa yang menjadi pengetahuan tentang agamanya, tentang Tuhannya kepada keturunannya, seperti Abraham menurunkan kepada anak cucunya melalui jalur Ishak sampai kepada Yesus, ya kan? Nah, berarti di sini saya bisa menyimpulkan itu tidak terjadi, ya. Nah, ketika firman turun di situ baru Muhammad mengenal Allah. Kebenaran turun, benar itu. Ya. Oke. Nah, jadi ketika kau menyimpulkan yang sebenar-benarnya turun, jelas itu. Oke, jadi ketika kau menyimpulkan dengan kau inginkan gini, kesimpulannya dengan kau menginginkan sebuah data tertulis bahwasanya Nabi Muhammad bukan datangnya dari Nabi Ismail, apa kau menyimpulkan tentang Islam ini, tentang Nabi Muhammad? Apa kesimpulan dari kau? Kesimpulan daripada saya, ya Tuhan yang kalian sembah bukan Tuhan yang dimaksud oleh orang Israel itu, ya. Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang dimaksud dengan Tuhan dari Israel. Ya, bukan Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Jadi kenapa larinya ke Israel, Bos? Iya. Ya, memang iyalah. Tuhanmu lain. Baik. Oke, baik. Kan tadi kan konteksnya kau tinggal bertanya aja, apakah Tuhan Yahudi dengan Tuhan Islam sama? Itu aja pertanyaannya. Iya kan? Kita harus sedikit ke bawah, Bro. Loh. Kalau mengatakan lain memang lain lah. Konsep ketuhanan Islam dan Yahudi sama, tapi Tuhannya berbeda, Bos. Memang beda Tuhannya lain. Tapi gini, Blender. Nah, sekarang pertanyaannya, Tuhanmu sama Tuhan Yahudi sama nggak? Kami satu akar. Aduh, macet. Satu akar. Iya. Satu akar. Gini. Tuhanmu sama Tuhan Yahudi sama nggak? Seperti gini Blender. Kalau Tuhanku dengan Tuhannya tidak sama, artinya kitabku dengan kitab dia berbeda. Namun tidak. Ini kitabnya yang dia pakai adalah kitabnya yang kami pakai juga. Bagaimana mungkin kami menyembah Tuhan yang berbeda dengan satu kitab? Nah, kalian banyak yang mengaku bahwa Tuhanmu dengan Tuhannya Israel sama, seperti orang-orang api. Jangan dengar ya. Jangan tolong kau pengalihan. Dengar ya. Tuhan kami dengan Tuhannya Yahudi, konsep ketuhanan, catat ya, konsep ketuhanan sama-sama esa, sama-sama tidak bisa dilihat, sama-sama tidak bisa didengar, catat itu ya, sama-sama tidak bisa dilihat, sama-sama tidak bisa dengar, sama-sama esa,
Itu konsepnya. Tetapi kalau ditanya Tuhannya sama atau tidak? Tidak sama. Paham ya? Karena mereka tidak percaya Nabi Muhammad. Udah selesai. Nah, jadi jangan kau bilang sama, jangan. Oke, saya akui kamu jujur, Blender. Allah, namanya juga bukan Blender, Allah, saya akui kamu jujur ya. Jangan karena untuk berdebat kepentingan agama kalian mengatakan Tuhan kami dengan Israel sama. Sehingga kemarin ada beberapa dari konsepnya. Kopi kuping kau di tadi. Bukan. Makanya kemarin si Umar itu dia protes. Sejak kapan Tuhan kita dengan Tuhan Israel sama katanya. Makanya ribut dengan Juma dia. Emang yang bilang sama itu siapa? Juma dan kawan-kawan setiap kali narasi mengatakan Tuhan kami dengan Tuhan Israel sama. Konsep ketuhanan sama. Oke, kau bilang konsepnya sama tadi. Tuhannya tidak kelihatan. Kau bilang tadi Blender kan? Tidak kelihatan. Di dalam kitab Kejadian ya, ketika Tuhan bertemu dengan Abraham dia menampakkan diri, berinkarnasi menjadi manusia. Kayak mana itu? Kitab Kejadian itu kitab siapa itu? Kitab Yahudi apa kitab kau? Yahudi. Ya udah. Apa Yahudi? Apanya? Betul lah kau. Kitab Kejadian itu kitab siapa? Kamu kan bilang tadi tidak bisa dilihat. Iya, sekarang Kejadian itu kitab siapa? Yahudi. Kitab Yahudi mana kitab Yahudi? Kejadian. Ngarang aja kau Kejadian kitab Yahudi. Ngarang aja kau nih. Mana lah kau nih? Ya. Yahudi punya kitabnya sendiri, bos. Yahudi punya kitabnya sendiri. Kau perasaan kali kau nih. Aduh. Oke, coba. Mana? Kita buka kitab Yahudi ya. Ya. Sama apa enggak ayatnya? Ya mana kitab Yahudi? Di mana Billy Yahudi kau nanti enggak aja kau nih. Mana Bang Billy tengok tuh setiap hari Minggu, setiap hari Sabat dia baca kitabnya sendiri loh. Kau nih ngarang aja kau nih lah. Apalah kejadian kita kau? Itu kan Genesis kan dalam bahasa Inggrisnya, ya kan? Hari Sabtu dia baca kitab sendiri loh. Aduh. Enggak aja kau nih. Blender. Kamu. Loh, jangan. Nanti aku panggil Billy ya. Kau ngarang-ngarang kau nih, enggak boleh gitu. Kalau sama gimana? Ya, dari mana jadi sama? Kalau sama dari mana jadi sama? Kalau sama isi tanak dengan yang di perjanjian lama gimana kau? Jangan. Sekarang aku tanya, mana legitimasi bahwasanya Taurat itu punya kalian? Mana? Perjanjian lama punya kalian? Mana? Legitimasinya Taurat itu punya kalian mana? Mana buktikan? Tuhan buktikan. Menurunkan hukum. Buktikan dulu. Legitimasi perjanjian lama itu punya kalian mana? Mana harus pakai legitimasi? Kenapa harus? Ya udah, jadi bisa aja kan mengaku-ngaku bisa aja, bos. Kalau mengaku-ngaku. Lah jangan gitu. Sebagai manusia, pasti kita berpikir firman itu turun bukan untuk satu kaum, tetapi dia memang melalui kaum itu iya. Karena Tuhan memakai orang Israel sebagai jalan keselamatan. Tetapi bukan firman itu bukan hanya untuk Israel, tidak. Sama dengan kalian orang Arab, ketika Tuhan memilih bangsa Quraisy, memilih Hashim, memilih Muhammad yang terbaik, bukan berarti itu hanya untuk Muhammad. Iya, kitab kau. Enggak, kitab kau aja pun juga. Kau kutanya sama kau, Tuhan kau dengan Tuhan Yahudi aja berbeda. Tapi kau mengambil dari Yahudi. Cuman itu? Ya. Beda Tuhan kau. Perbedaan. Jadi kenapa kau mengambil dari Yahudi? Karena ada di masa penggenapan di perjanjian baru, itu hanya perbedaannya. Nah, mereka tidak mengakui Mesias yang datang ini. Itu aja perbedaannya. Gak ada, Yahudi tidak menuhankan Yesus, tapi KJ dia berhenti di Musa. Oke ya. Kalian Kristen ngambil kitab Yahudi, disuka hati membuat kesimpulannya ini jadinya. Gak ada orang Yahudi. Tidak bisa pula dibilang mengambil, bro. Gak ada. Coba kalian, nih, Rabi. Coba kamu kasih tahu aku, Yahudi mana mengatakan Tuhan itu jadi manusia? Mana? Coba. Oke, kita buka ya dalam kitab Kejadian ya. Oke, silakan. Kejadian berapa? Ya, ketika Tuhan menampakkan diri di Mamre ya kepada Abraham ya. Nah, tunjukkan. Ya. Tidak apa-apa kan, kita diskusi aja di sini. Enggak, maksudnya sampai Yahudi mana mengatakan Yahudi mana, Rabi mana mengatakan itu, memahami ayat itu, Tuhan menampakkan itu di mana? Nabi mana? Rabi mana gitu. Ngerti enggak? Tar saya tunjukkan. Kejadian 33:20. Bukan. Berapa? 15-14 sebentar ya.
terhadap Musa juga Tuhan menampakkan diri bertatapan muka langsung. Ya. Di mana? Kejadian berapa? Sebentar. Sebentar ya, sabar dulu. Ya. Oke. Ya. Ada.